Life is fine somehow, gotta regain control. Dengan kemenangan timnas U17 1-0 atas tuan rumah Kuwait tidak membuat publik sepak bola puas begitu saja. Nampaknya masih banyak yang geram serta was-was kalau melihat skuad Garuda harus menghadapi tim asal Timur Tengah. Tapi emang bener sih, dari sebelum laga saja tuan rumah udah beraksi untuk mengelabui timnas dengan mengganggu saat latihan. Dan pas laga berlangsung pun gitu. Skuad asuhan Verdomilin itu memang kebanyakan drama di atas lapangan. Dengan bermain brutal karena kesal tertinggal duluan di menit-menit awal membuat mereka main kungfu. Namun untungnya, wasit memimpin laga cukup adil walaupun sempat ada tambahan waktu yang kontroversial yaitu 90+8 sama dengan 100. Tapi karena banyak fans Garuda terus mengawal langsung di tribun, tragedi kelam akhirnya tak berhasil dijalankan oleh mereka. Dan inilah berbagai kelicikan serta drama Kuwait saat melawan timnas U17. Nampaknya publik sepak bola tanah air masih punya rasa was-was kalau harus menghadapi tim serta pemimpin pertandingan asal Timur Tengah. Sebab sebelumnya kita pernah dibuat kecewa parah oleh Bahrain dan Ahmed Alkaf, sehingga mau nggak mau harus waspada. Hal tersebut juga sudah diwaspadai oleh pelatih timnas U17, Nova Arianto, sebelum pertandingan sudah memperingatkan anak asuhnya agar tidak terpancing emosi ketika pemain Kuwait melakukan drama-drama di atas lapangan. Kita mewaspadai karena sekali lagi Kuwait sebagai tuan rumah dan saya minta pemain harus lebih sabar dalam mengendalikan emosi karena pemain Timur Tengah sering membuat drama-drama ya di lapangan. Tapi saya berharap pemain belajar dari timnas senior maupun di timnas U17 juga sama. Kita banyak belajar bagaimana pemain-pemain Timur Tengah banyak melakukan drama-drama di lapangan dan saya harap pemain tidak terpengaruh dengan itu. Kata Coach Nova dikutip dari bola.com. Namun lebih dari itu, ternyata saat Garuda Muda sedang melakukan latihan taktik sebelum dimulainya laga, malahan diganggu oleh tuan rumah yang kayaknya sengaja menaruh tim junior Kuwait U15 untuk latihan di samping lapangan, tempat timnas berlatih juga. Sehingga akhirnya Coach Nova kesal dan tidak jadi melakukan sesi taktikal. Sebab kalau dipaksakan, takutnya ini memang rencana Kuwait untuk mencuri taktik dari timnas Garuda. Sehingga mau tak mau, ganti porsi latihan dengan yang lain dan ini cukup merugikan bagi kita. Tuan rumah ini udah kebangetan, bukannya memfasilitasi dengan sebaik mungkin, malahan mengambil jatah fasilitas kita. Ketika laga berlangsung, ternyata benar saja mereka sering melakukan drama-drama nggak jelas ditambah dengan provokasi. Seperti biasa, pemain mereka sengaja nabrak sendiri, terus guling-guling, dan ujung-ujungnya yang dianggap pelanggaran malahan kita. Namun untungnya, di menit-menit awal kita bisa cetak gol lebih dulu lewat Matthew Baker. Memanfaatkan sepak pojok di menit ke-8 membawa timnas Indonesia unggul 1-0 atas tuan rumah. Nah dari situ membuat para pemain Kuwait sudah jarang terlihat lagi guling-guling. Karena tentunya mereka harus mengejar ketertinggalannya. Jadi mau nggak mau mereka bermain lebih memanfaatkan waktu. Namun karena tak kunjung mencetak gol, menjadikan skuad berjuluk Al-Azraq itu menjadi emosi. Bahkan di babak kedua, bermain layaknya orang kungfu. Salah satu contohnya, saat Fandi Ahmad dilanggar sampai ditarik-tarik oleh pemain Kuwait dengan penuh emosi. Akibatnya, laga sempat berhenti sebab terjadi keributan di menit ke-86 karena kejadian tersebut. Tapi akhirnya, skor tetap gak berubah 1-0 sampai peluit panjang ditiup dan membuat kita mencuri 3 poin dari Kuwait. Dengan begitu, kini Garuda Muda berhasil menduduki peringkat 2 klasemen grup G kualifikasi Piala Asia U17. Mengingat rival kita Australia juga menjalani pertandingan dengan perkasa setelah menang super meyakinkan 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Sehingga poin sama-sama 3 dengan selisih jumlah gol dari negeri Kangguru lebih banyak. Tambahan waktu sampai 90+8 sama dengan 100. Selain hasil, ada juga yang membuat Salfok sampai deg-degan di akhir pertandingan. Karena melihat menit yang terus berjalan melewati tambahan waktu,
Yang diberikan yaitu 8 menit. Tapi pengadil lapangan belum juga meniup peluit panjang. Mengingat sang wasit berasal dari Suriah, membuat makin was-was nggak sih? Apalagi Kuwait nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-99. Beruntung sepakan striker mereka masih melenceng. Dan memasuki menit ke-100 akhirnya laga baru dihentikan. Sontak ini membuat banyak yang berkomentar takut tragedi si botak Alkaf itu kejadian lagi. Mulai dari netizen hingga komentator kepikiran hal serupa. Bahkan admin official Timnas juga sampai menyindir tetap menang meskipun 90+10 laga berjalan. Namun ini sebenarnya masih sedikit wajar teman-teman. Sebab di menit 90+1 ada Fabio Aska yang mendapatkan penanganan medis cukup memakan waktu sampai ditandu keluar lapangan. Jadi wasit menurut kami cukup baik walaupun ya gitu. Dibanding Ahmed Alkaf, ya nggak ada apa-apa. Tapi nggak ditiup itu emang beneran kontroversi. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Change is never waiting. Tetap dikawal supporter Garuda. Saat awal berjalannya babak pertama, kami kira tidak ada fans Timnas yang memberikan dukungan di sana. Karena terlihat di layar kaca tribun stadion kosong. Gak ada supporter dari tuan rumah ataupun dari Indonesia. Namun ternyata salah besar. Saat terjadi gol Becker, terlihat banyak supporter merah putih tersorot oleh kamera sedang mengawal Garuda Muda. Dan ternyata itu rombongan Garuda Timur Tengah yang terus effort memberikan dukungan kepada Timnas setiap kali bermain di negara Timur Tengah manapun. Ini sungguh menakjubkan. Dan memang seharusnya begitu agar skuad asuhan Coach Nova merasa terkawal di sana. Sehingga ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, langsung tuh bisa protes, ya kan? Jadi itulah berbagai kelicikan tuan rumah Kuwait yang sepertinya sudah direncanakan dari awal, tapi tidak berjalan mulus. Dan tentu fans Garuda Timur Tengah patut diapresiasi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.